Setelah lulus kuliah, aku mau kerja sekitar 1-2 tahun buat ngerasain gimana sih rasanya kerja di bawah orang. Karena setelah itu aku mau bikin bisnis aku sendiri. Dan jujur ngelihat kondisi yang saat ini ada rasa takut. Tapi yang bisa aku lakuin sekarang, aku lakuin segala hal yang dipercaya sama aku saat ini secara excellent. Aku belajar banyak hal baru, aku perluas koneksi aku dan berserah sama Tuhan. Dan juga bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau aku lakuin selanjutnya. Through this pandemic season, my next step plan after college, yang pertama, aku akan mendalami kesenangan aku di bidang musik, dan yang kedua, aku akan mencoba untuk belajar lagi kuliah S2, it's either dari major yang aku ambil sekarang, maupun major baru. Karena bener-bener di tengah pandemi ini, aku belajar untuk bisa mengeksplor diri aku lebih lagi. And do I confident with this step? Yes, of course. Karena dalam kenyataannya pandemi ini adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah pertama kita percaya sesungguhnya sama Tuhan, dan yang kedua kita melakukan yang terbaik. Getting through this pandemic season, what's your next step after college? Om heel eerlijk te zeggen weet ik nog niet echt 100% zeker wat ik heel graag zou willen doen in de toekomst. Wat ik wel weet is dat ik sowieso mijn eigen kledingbedrijf wil beginnen. Ik ben namelijk net afgestudeerd van de opleiding Fashion Design. En die opleiding heeft me wel echt laten zien dat ik fashion heel leuk vind en dat dat ook iets is waar ik me heel graag mee bezig hou en dat ik daar sowieso in verder wil gaan. Wat ik op dit moment aan het doen ben is eigenlijk fulltime werken. Ik heb 2 baantjes. Ik heb een fulltime baantje in de toko bij mij in de buurt en ik heb een bijbaantje bij mijn oude stagebedrijf. En mijn oude stagebedrijf is dus een kledingbedrijf waarvoor ik tijdens mijn stageperiode heb mogen ontwerpen. En nu ben ik klaar met stage lopen en ja, heb ik eigenlijk nog steeds contact en krijg ik hier en daar nog opdrachten van hun. En dat zijn dan vooral designopdrachten. Ook dat is heel leuk en dat kan ik zeker meenemen naar als ik ooit mijn eigen kledingbedrijf begin. En ja, ook al gaan we door een pandemie heen. Het blijft natuurlijk een lastige situatie, maar ik geloof er heilig in dat onze Vader in de hemel, onze machtige Vader, ons zal helpen. En ja. Halo, nama aku Fiona. Saat ini sedang berkuliah di China University Guangzhou, China, jurusan Chinese Education. Dan my plan after graduate adalah untuk bisa mengambil master degree ataupun bekerja di salah satu Chinese company. Dan untuk di masa yang gak pasti seperti sekarang ini, aku memilih untuk menyerahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan, for I know that He has the best plans for me. Hi, my name is Will, and I'm a 6th-year student at the University of Sydney, studying Commerce and Law. My plans after I finish uni is to hopefully find a job here with the intention of permanently residing in Australia. While this pandemic's been quite challenging with the numerous lockdowns that's been happening, especially with this new Delta variant, I've constantly just reminded myself to lean on His promises and take each day as it comes, knowing that He's for me. My name is Claudia. I'm 23 years old and I'll finish my study in 3 months. After that, I'm planning to stay here in Sydney simply because I want to take advantage of the graduate visa option. This pandemic isn't giving me the feeling of frustration, worry, thinking about the future. But I try to remind myself that God is in control and everything will be perfect in His time. Hi, my name is Vicky and I am a recent graduate from the University of Sydney, majoring in Economics and Management. Knowing that I'll be completing my bachelor's degree this semester, I decided to take my studies a step further by pursuing a master's degree in Singapore. With this journey being a bit more uncertain with changes in air travel, I decided to keep on moving forward and to trust in God and lean in His ways. Because if you are meant to be somewhere, you will be there. Hi, my name is Audrey Falabi and I'm currently studying at Tamkang University, taking international business as my major. When I graduate, I want to work at a multinational company for a year. Then I want to continue my master degree that revolves around e-commerce because I realize how important it is due to the pandemic. But beside all of it, I want to surrender all of my plan to His hands. Hai, aku Christopher Jose dan aku after college ini adalah aku ingin lanjutkan S2 dan
aku ingin terus mengembangkan lebih lagi bakat aku di bidang musik dan bernyanyi. So melalui pilihan ini aku percaya bahwa Tuhan ngasih talenta yang luar biasa ini pada saya, bukan cuma ngasih aja, tapi punya rencana yang lebih besar lagi, bisa memberkati banyak orang dan generasi demi generasi terjadi pemulihan. Karena bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. So God bless you. Boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada semua teman-teman dari college students dari beberapa belahan dunia yang sudah membagikan apa yang menjadi pergumulan mereka ketika mereka menghadapi masa depan. Dan kita bisa melihat bahwa kita memiliki masa depan yang sangat kuat karena kita dikelilingi oleh orang-orang dengan mental yang optimis, dengan iman yang kuat berakar di dalam Tuhan, di mana meskipun mereka ada di musim yang tidak menentu, mereka tetap percaya Tuhan ada bersama dengan mereka dan mereka tetap berani untuk melangkah melakukan apa yang jadi bagian mereka. Saya mau mengucapkan selamat pagi menjelang siang kepada semua leaders and pastors yang mengikuti IFGF Conference 2021 ini. Perkenalkan, nama saya Filemon Karis, dan selama ini saya banyak melayani bersama-sama dengan tim pengembalaan dari IFGF Bandung bersama dengan Pastor Sam Hartanto. Namun lebih spesifik lagi, saya banyak terlibat dalam pelayanan TYC bersama dengan kids. Mulai dari kids, teens, youth, dan college, saya banyak melayani bersama-sama dengan mereka. Dan saya sungguh senang pagi hari ini saya bisa berada di tengah-tengah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan namun lebih penting daripada itu, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya ada di sini pagi hari ini untuk bisa membagikan sesuatu hal yang saya harap bisa menjadi suatu hal yang baik, terutama dalam pelayanan kita di dalam bersama-sama dengan kids, bersama dengan teens, bersama dengan young generation, bersama dengan the next generation. Karena sesuai dengan tema sesi pada saat ini, the future is now. The future is actually now. Dan saya percaya bahwa ada satu hal yang saya rasa kita semua dapat setujui bersama-sama, bahwa our God is a generational God. Kita menyembah Tuhan yang bekerja lintas generasi. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Ia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita tahu tidak semua janji yang Dia berikan bagi Abraham terpenuhi hanya dalam waktu satu generasi saja. Dikatakan di Ibrani 11 ayat yang ke-39, dikatakan bahwa dan mereka semua termasuk Abraham tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Janji yang Tuhan berikan bagi mereka beribu-ribu tahun yang lalu ada kaitannya dengan apa yang kita bisa rasakan sekarang. Sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan kita memiliki pola pikir yang generasional. Dan ini yang saya mau katakan, jika kita sebagai gereja ingin bermitra lebih baik dengan Dia, kita perlu memiliki pola pikir generasi yang sama. Saya ulangi sekali lagi, dan jika kita ingin bekerja lebih baik dengan Tuhan, dengan Dia, maka kita juga perlu memiliki pola pikir generasi yang sama, di mana kita bisa berani mengatakan bahwa it's never only about my time atau our time. It's always about the future time. Ini akan selalu mengenai generasi yang berikutnya dan berikutnya. Dan saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita melihat respon satu orang raja yang sangat fenomenal di Perjanjian Lama, yang dapat menunjukkan bahwa raja ini memiliki mindset yang generasional, memiliki mentalitas yang generational, serupa dengan Tuhan kita, yaitu adalah Raja Yosia. Raja Yosia dihadapkan dengan nubuatan yang buruk di masa depannya dia. Tuhan menyampaikan bahwa masa depan dari bangsa Yehuda yang dia pimpin akan menuju pada kehancuran dan akan ada penjajahan dan ada berbagai macam kesulitan yang akan terjadi. Dan Raja Yosia ini ketika dihadapkan dengan nubuatan tersebut, dia merasa menyesal. And guess what? Karena dia menyesal, Tuhan memberikan kepada dia hadiah. Tuhan menjanjikan bahwa masa kehidupannya akan damai. Tetapi kita bisa melihat apa yang menjadi respon dari Raja Yosia tersebut. Dikatakan di 2 Raja-Raja yang ke-22 ayat 19 sampai yang ke-20. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan kepada tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan, dan ini yang menjadi janji Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu,
dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang kudatangkan atas tempat ini. Isn't that a great news? It's supposed to be a great news, betul ya saudara ya? Karena meskipun masa depan buruk, Tuhan menjanjikan bahwa masa kamu akan baik-baik saja. Masa kepemimpinanmu akan penuh dengan damai. But guess what? Saudara bisa cek di 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Instead of Yosia duduk-duduk saja dan hanya melakukan apa yang dia bisa di sekitar dia, Yosia memutuskan untuk bangkit berdiri, untuk dia mengajarkan hukum Taurat bagi seluruh bangsa Israel. Dia menghancurkan semua patung, semua mesbah, semua kuil dari allah-allah palsu. Bahkan dia menyembelih imam-imam palsu, dan bahkan dia mengembalikan tradisi Paskah yang seharusnya selama ini dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Dia melakukan semuanya itu ketika sebenarnya dia tidak harus melakukan hal itu. Hingga di titik dikatakan di 2 Raja-Raja 23-25, sebelum Yosia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan Taurat Musa, dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. But guess what, saudara? Apa yang Yosia lakukan? Yosia sedang berjuang melawan nubuatan yang sebenarnya sudah pasti terjadi. Sudah pasti terjadi di masa depan. Sudah pasti terjadi, bangsa Yehuda akan dijajah. Tapi guess what, apa yang menjadi mentalitas Yosia? Yang menjadi mentalitas Yosia adalah, saya tidak mau hanya duduk diam meskipun masa kepemimpinan saya akan baik-baik saja. Saya mau pastikan masa depan juga baik-baik saja. Saya mau pastikan, saya mau do something for the future. Dan saya rasa ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, terutama bagi kita yang melayani di Next Gen Ministry. Does the future trouble our ministry? Apakah masa depan mengusik apa yang kita lakukan atau tidak? Karena dikatakan bahwa kita adalah imamat rajani. Kita adalah orang-orang yang set the tone for the future. That's why the future starts now. Masa depan dimulai dengan sekarang, karena kita yang akan menentukan arah masa depan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi pertanyaannya, does the future really trouble us? Atau kita hanya fokus dengan masa kepemimpinan yang kita miliki sekarang? Karena satu hal yang saya percaya, bahwa greater destiny is in the making today. Destiny kita sudah ditentukan oleh orang-orang yang sebelum kita, and we are so grateful for that. But the next generation's greater destiny is in the making today. Pilihannya ada di tangan kita, apakah kita mau ikut serta atau tidak. Dan saya mau menyampaikan sebuah kutipan dari C.S. Lewis mengenai keluarga. Karena saya rasa generational mindset ini juga berlaku bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di dalam keluarga. Terutama di masa pandemi seperti ini, di mana kita berinteraksi dengan keluarga setiap hari dan setiap waktu. Dia mengatakan bahwa children are not a distraction from more important work. They are the most important work. They are not a distraction. Karena mereka yang akan menjadi masa depan kita, and the future starts now. Dan saya juga percaya bahwa generational mindset ini juga tidak hanya berbicara mengenai apa yang kita bisa lakukan bagi mereka, tetapi apa yang kita bisa lakukan bersama dengan mereka, seperti yang Pastor Hao sudah sampaikan. Karena mereka yang mengerti apa yang menjadi tantangan bagi generasi mereka, mereka yang mengerti siapa generasi mereka, mereka yang mengerti, bahkan mungkin mereka yang mengerti apa yang menjadi solusi bagi generasi mereka. Dan berbicara mengenai melibatkan, saya juga akan melibatkan beberapa teman-teman muda untuk bisa sharing bersama-sama dengan saya. Tim dari FGF Conference sudah menyiapkan semuanya. Kita akan menyaksikan beberapa sharing mengenai pengalaman dan pandangan mereka mengenai gereja, dan bahkan juga kisah hidup mereka yang saya rasa bisa menjadi berkat dan menginspirasi kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. My name is Jason Go, and I'm a part of FGF Bandung Next Gen Ministry. I've graduated from university in Sydney, and right now currently I'm building online retail store in marketplace in Bandung. So I believe that we all want to have a nice house, right? We all want to have money, we all want to have a nice family. But kenapa kita mau all those kind of things? I really believe that because at the core of ourselves, di dalam diri kita, we all want a place to feel safe and secure. Kita pengen buat punya tempat di mana kita bisa ngerasa aman, di mana kita bisa ngerasa nyaman, and we can share things. And when I first came back to Indonesia,
I found FGF really makes me feel like home, and also allowing me to really grow personally and spiritually. I find a community that accepts me for who I am in Christ, not my past, not my mistakes. And when I come to think of it, isn't that kind of community that these young people, that this young generation needs right now, where we can come as we are, where you are accepted as who you are. And why do we need to create that kind of space in church, where people from various background or from various past can meet and have a community together? I think the answer is very simple, because simply that's what Jesus does. There is a verse in Matthew 11, verse 28, Amplified Bible Version. It said, "Come to me, all who are weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest, refreshing your souls with salvation." The first word in here is come. Tuhan gak pernah bilang ke kita buat kamu harus ngelakuin ini dulu, you must do that first, and then come to me. No, Jesus always said come first. So right now, whatever your condition is right now, wherever you are right now, in your highs, in your lows, I just want to say that there is no precondition in meeting Jesus. And I think we need, as a church, need to embody that kind of love and compassion that Jesus has. A community where we accept people as they are. And we as a church needs to understand that by creating a space for these young people, a safe space for this young generation, it will produce a generational impact. An impact that goes through generations. It will create a ripple effect and will become our culture to feel acceptance and belongings in the church community. It will become our culture to feel, oh, ini ya rasa nyaman in this kind of community. Oh, in this community I can feel safe and I can share things. And if we as a church don't create that safe space for these young people, for these young generations, someone else will, and they will find it somewhere else. And lastly, building a safe space in church is not what we are doing, but it's who we are. It's God's DNA and become our identity as a children of God. We as a church set the bar as a community that accept people, forgive people, celebrate people, and championing their life through Jesus. The future is now. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari Tirta. Saya melayani di TYC FGF Karawaci. Saya adalah lulusan UPH Fakultas Teachers College dan sekarang saya sedang mengajar sebagai seorang guru. Gereja bagi saya memiliki peran yang penting bagi setiap orang, bahkan bagi generasi. Karena kita juga tahu bahwa generasi selanjutnya yang akan mengganti generasi saat ini. Dan untuk menjangkau setiap generasi itu, kita perlu membangun yang namanya relasi. Dan salah satu caranya adalah discipleship. Saya bersyukur saat ini saya melayani di bagian discipleship, baik itu di gereja ataupun bidang pekerjaan saya saat ini. Tentu saya ada di titik ini karena dulu ada orang-orang yang mau berjerih payah mengeluarkan tenaga, menyediakan waktu untuk membangun relasi dengan saya. Dulu sewaktu sekolah saya pernah ikut sebuah persekutuan, di mana saya merasa disambut, saya merasa penerimaan, dan saya dilibatkan dalam pelayanan di persekutuan tersebut. Begitu juga di gereja. Saya sebagai orang yang merantau dan berjemaat baru di sana, saya disambut, saya bisa terlibat dalam pelayanan, saya dimuridkan. Tapi relasi itu tidak hanya di gereja ataupun bicara soal Alkitab. Tapi ada hubungan pribadi yang bisa terbentuk di sana. Saya bisa curhat,
Saya bisa saling cerita, saya bisa bertanya banyak hal, bahkan saya bisa ajak main dan makan. Tentu saya merasakan pertumbuhan, saya merasakan kenyamanan di sana. Tapi saya juga pernah merasakan ditegur karena kesalahan yang saya buat. Tapi saya tidak menjadi sakit hati ataupun kepahitan, karena sudah ada relasi yang dibentuk. Bisa dikatakan, kenapa saya ingin melayani di bagian discipleship? Karena orang-orang tersebut, orang-orang di persekutuan, orang-orang di gereja yang sudah menabur pada saat itu menjadikan saya, membantu saya saat ini. Begitupun dalam pekerjaan saya. Saya berusaha untuk membangun relasi dengan murid-murid saya. Saya menerima setiap karakter mereka, latar belakang mereka yang berbeda-beda. Saya juga menegur mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi saya juga mau untuk meminta maaf ataupun mengucapkan terima kasih kepada murid-murid saya. Yesus juga sudah memberikan teladan bagaimana Yesus juga membangun hubungan dengan Zakheus. Yesus mau datang ke rumahnya, Yesus mau makan bersama-sama dengan dia, sampai Zakheus pun bertobat. Dia mau menjual harta miliknya. Dan di Yohanes 10 ayat 14-15 dalam versi Amplified berkata, I'm the good shepherd, and I know without any doubt those who are my own, and my own know me, and have deep personal relationship with me. Even as the Father knows me and I know the Father, I lay down my very own life, sacrificing it for the benefit of the sheep. Di ayat ini juga sebenarnya Tuhan udah kasih teladan bagaimana dia menjadi gembala, dia kenal sama domba-dombanya, dan domba-dombanya pun kenal sama dia. Hal ini terjadi karena adanya deep personal relationship. Dan menjadi gembala, dia mau mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Memuridkan gak bicara soal apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Sebab gereja yang bertumbuh adalah gereja yang sibuk terhubung dengan generasi, bukan mengumpulkan generasi. Ada sebuah quotes mengatakan, true discipleship involves deep relationship. Jesus didn't lead a weekly Bible study. He lived life with his disciple and taught through action as well as word. Yesus tidak membuka kelas ataupun seminar untuk memuridkan, tapi dia sendiri menjadi teladan yang sempurna untuk memuridkan. So, what is happening in future has happened now. Dimana ketika kita mau mencapai sesuatu, apapun yang kita inginkan, itu dimulai atau kita kerjakan dari sekarang. Jadi, mulailah bangun relasi, mulailah membangun generasi dalam gereja, sehingga gereja akan terus bertumbuh dan tidak kehilangan generasinya. The future is now. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jason Nathanael. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang mengambil jurusan bisnis dan sedang melewati semester yang ke-6. Saya bersyukur karena di dalam gereja saya mempunyai seorang mentor yang tidak hanya membimbing saya secara rohani, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Mentor saya bernama Jonathan Susanto. Mungkin ia hanya berusia 2 tahun di atas saya, tetapi ia mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pertumbuhan saya, terutama dalam melewati masa-masa remaja. Dari kecil saya orangnya pendiam, pemalu, dan sulit untuk bergaul dengan banyak orang. Tetapi Jonathan tidak pernah lelah untuk mengajak ngobrol dengan saya, untuk ajak saya makan bareng, main bareng, olahraga bareng, dan pastinya juga pelayanan bareng-bareng. Saya sadar bahwa mentorship tidak hanya berbicara tentang mengundang orang untuk hadir atau mengikuti program-program di gereja, di mana hal itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi mentorship juga banyak berbicara tentang bagaimana kita mempunyai hubungan yang membangun satu sama lain. Hubungan yang sifatnya otentik, yang terbuka, yang asli, di mana kita bisa menjadi vulnerable satu dengan yang lain dan belajar dari satu dengan yang lain. Ibrani 10 ayat 24 dalam terjemahan Amplified berkata,
and let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds. Jadi ketika kita berada di dalam mentorship, ketika kita saling peduli dan memperhatikan satu sama lain, penting sekali untuk kita mempunyai thoughtfulness, intentionality, atau niat untuk membangun hubungan itu. Nah, di dalam perjalanan mentorship saya, Jonathan banyak menceritakan dan mengajarkan saya tentang pentingnya mengatur keuangan dan berinvestasi. Hal ini buat saya yang masih seorang mahasiswa terlihat sangat asing dan tidak relevan. Tetapi wawasan-wawasannya menjadi bekal bagi saya. Saya memutuskan untuk menabung dan berinvestasi, dan akhirnya memutuskan untuk membangun usaha sampingan sebuah label rekaman digital. Puji Tuhan sudah 1 tahun lebih Tuhan membantu saya membangun usaha ini dalam bekerja sama dengan puluhan musisi dari seluruh dunia. Selain itu, Tuhan juga membantu saya untuk menjangkau jutaan orang lewat lagu-lagu yang kami rilis. Ibrani 13 ayat 7 dalam terjemahan Amplified berkata, "Remember your leaders, for it was they who brought you the word of God, and consider the result of their conduct, the outcome of their godly lives." Jadi kita perlu untuk mencontohi iman dan keteladanan dari mentor-mentor kita juga, dari leaders-leaders kita juga. Saya percaya Bapak Ibu, saudara semuanya mungkin punya cerita masing-masing mengenai mentorship. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya punya seorang mentor yang telah membimbing Anda sampai saat ini. Kita memang perlu bersyukur akan hal itu. Tetapi jangan sampai tongkat estafetnya berhenti di kita saja. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya untuk lead, untuk memimpin beberapa leaders di IFJF TY Karawaci. Dan saya rindu untuk melanjutkan tongkat estafet ini ke generasi saat ini, ke generasi selanjutnya. Karena mereka sangat membutuhkan seorang mentor yang ada untuk mereka dan membimbing mereka. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan ingin memakai Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dalam menjadi mentor bagi generasi selanjutnya. Karena mereka sangat membutuhkan itu. Lucia Trainer pernah berkata, "The mediocre mentor tells. The good mentor explains. The superior mentor demonstrates. But the greatest mentors inspire." So, saya ingin ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Yuk, mari kita bersama-sama involve dalam mementori dan menginspirasi generasi kita saat ini. Because mentorship is what they need right now. Why? Karena masa depan mereka dimulai dari sekarang. The future is now. Hello world. Allow us to tell you a story of an amazing brother and leader, Raharjo Witanto from IFGF Surabaya. Raharjo, who we more familiarly called Jojo, has fulfilled his calling to serve as full-time minister. In 2018, Pastor Fendi Suprayogi, a friend and mentor, asked a simple question to Jojo. Jo, if God called you into a full-time ministry, would you be willing? Little that we know, that question resonated deep in his mind. Soon after, he decided to resign from his previous job. His supervisor at that time asked for the reason as to why he decided to resign. Jojo answered with a simple, "Because I long to serve Jesus full time." He fully understood what he would have to let go to follow this calling. Yet, he boldly said yes, knowing that God will enable him to go through it.
His journey as a full-time minister did not start right away. Yet, in the time of waiting, his mind was all set to serve. He did not stay idle. He continued to serve and even went to the summer mission program. After a while, he started working full-time at Yayasan Generasi Peduli, before he then transitioned to work full-time in IFGF Surabaya office. Jojo decided to serve specifically in the Next Gen department, youth and college. While serving, he realized that many of the younger generation need to have a role model to be mentored intentionally. Jojo lived by a saying, "One soul, every soul matter, and is precious in God's eyes." Many might agree that speaking up was not his forte. His personality tends to be more timid. Yet, that never stopped him from challenging himself. His life has been a series of faithful sowing, continuously learning to be better. His heart is set. He learned to love others because he has fully understood God's love in his life. And that love, God's love, has always been the core that kept Jojo going in his ministry, allowing him to rise above his limitations and shortcomings. Through the journey in ministry, he further found his calling towards discipleship ministry. In 2019, he courageously asked for an opportunity to fulfill the calling he deeply felt in his heart. He found joy in one-on-one ministry, in reaching out to others, in having intentional conversation with others. And through ministry, his family members too noticed the changes in Jojo's life, how Jesus shaped and sharpened his character as he boldly fulfilled God's calling. They experienced restoration in their family, a better communication and understanding of one another. Many witnessed how Jojo always goes the extra mile in his ministry. Yes, it's true that with it came frustration, fear, and pain. Yet Jojo chose to trust the process in God's greater destiny. He chose to hold the pain in ministry, paying the price because he knows he is called to minister. The day he chose Jesus, he is called to serve others, to share the good news, to disciple others. Others often ask to why he had to go into much trouble when others might not necessarily do the same. And he answered them with, "Because God loves me and I love him." That's it. A heart that loves Jesus, that understands the more it receives, the more it wants to give back to the glory of Jesus. Jojo simply wanted to give his very best to Jesus. People is our mission, a mission we all share together here in IFGF. And he lived his life to the fullest, fulfilling that mission, that calling to serve others. Because one soul, every soul matters. God will enable us. God will provide. He is for us. Life is too short. What do you want to do now? Rest in love, Jojo. Thank you for your legacy. Wow, sungguh sharing yang sangat menginspirasi, yang saya percaya bisa memberkati kita semua, terutama kisah hidup dari from our beloved friend Jojo Raharjo, orang yang saya kenal juga secara pribadi, yang saya percaya dia memiliki kisah hidup yang dapat menginspirasi kita semua. Dan bukan hanya kita, tetapi tentunya orang-orang yang dia layani, generasi muda yang dia layani. Dan mungkin jika saya bisa menyimpulkan, mungkin kita tiba pada the big questions of our Next Gen Ministry pada saat ini. Kalau dikatakan bahwa the future is now, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah,
what can we do now? Apa yang kita bisa lakukan sekarang menghadapi berbagai macam batasan, menghadapi berbagai macam tantangan. Dan mungkin saudara seperti saya juga pernah ada di masa-masa di mana kita sebagai satu tim, kita kebingungan apa yang kita bisa lakukan dengan Next Gen Ministry. Begitu banyak limitasi, begitu banyak hal yang biasanya kita bisa lakukan, seperti pertemuan fisik dan lain sebagainya, kini kita tidak bisa lakukan. Namun saya juga percaya, pasti Bapak Ibu juga sudah mempelajari atau menemukan berbagai macam taktik dan strategi yang sebenarnya masih bisa kita lakukan. Namun jika saya bisa memberikan anjuran, sebuah anjuran yang menjadi kesimpulan dari seluruh message pada pagi hari ini mengenai satu hal yang kita bisa lakukan di tengah-tengah musim pandemi ini, dan bahkan saya rasa merupakan satu hal yang paling tepat atau yang sangat tepat yang kita bisa lakukan untuk generasi muda kita. Dan yang ingin saya ajak adalah mari kita sama-sama di masa-masa pandemi ini, let's be human. Let's be human in our Next Gen Ministry. Karena di masa-masa pandemi seperti ini, apa yang kita butuhkan? Kita sangat membutuhkan manusia. Dan apa relevansinya dalam pelayanan Next Gen kita? Kalau saya bisa menjelaskan, saya rasa musim pandemi ini memberikan kita kembali kesempatan untuk kita bisa melakukan yang namanya refocus terhadap apa yang menjadi fokus pelayanan kita. Kita bisa kembali menaruh fokus kita pada apa yang menjadi tujuan dari pelayanan next generasi yang kita lakukan, bukan pada tools dari pelayanan generasi yang seringkali kita gunakan. Dan saya percaya apa yang menjadi tujuan kita dalam pelayanan generasi, kita rindu supaya anak-anak muda bisa memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan dan bisa mengalami perubahan dalam kehidupannya yang kemudian bisa menjadi berkat bagi generasinya. Dan kenapa saya sangat yakin untuk ini bisa berhasil? Karena Yesus sendiri pun tidak memiliki program tertentu dalam pelayanannya. Dia tidak memiliki program spesifik tertentu, dia hanya cukup menjadi manusia yang bisa relate dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadi manusia dan menjadi jawaban untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan jika Yesus saja bisa melakukan itu, maka saya percaya kita sebagai gereja juga dipanggil untuk bisa menjadi manusia yang memperkenalkan manusia lain kepada sang manusia yang adalah Yesus sendiri. Dan tentunya saudara juga tahu bahwa realitanya anak-anak muda kita sangat-sangat membutuhkan manusia pada saat ini. Di tengah-tengah kesibukan mereka dengan kuliah online, sekolah online, segala macam program online lainnya, I think yang mereka butuhkan sekarang adalah manusia yang bisa ada di sekitar mereka, yang mau mendengarkan mereka, yang bisa relate dengan apa yang jadi kepusingan dan pergumulan mereka. Kita tahu level anxious di masa generasi muda pada saat ini sangat-sangat tinggi. So let's be human. Karena saya percaya satu hal, dan saya yakin saudara juga setuju jika dikatakan bahwa Christianity is always about the person. Christianity is never about rules, but it's always about person. Ada satu data statistik yang menarik yang diberikan juga oleh Barna Institute yang menunjukkan kecenderungan masa depan orang-orang muda yang tumbuh dari sejak kecil dalam lingkungan Kristen. Yang mungkin dari sejak kecil sudah ikut sekolah minggu, yang kemudian menjadi dewasa. Dan data ini menunjukkan kecenderungan mereka, apa yang terjadi dalam kehidupan kekristenan mereka ketika mereka menginjak usia young adults. Dan kita bisa melihat di sini ada 4 kecenderungan yang berbeda, dan kita bisa lihat bahwa hanya 10% dari mereka yang menjadi resilient disciple. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bisa fokus di angka 38%, yang adalah sebenarnya the biggest portion dari dibandingkan dengan 4 portion lainnya. Yang dikatakan mereka adalah habitual church goers. Habitual church goers adalah orang-orang yang mereka begitu engage dengan kegiatan gereja, mereka aktif datang ke gereja, mungkin aktif datang ke dalam komsel, aktif dalam segala macam aktivitas gereja yang diberikan, mungkin juga melakukan pelayanan, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan. Sehingga saya rasa di musim-musim pandemi ini, bukan hanya ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita melakukan refocus, tapi ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak muda bahwa church is always about relationship with God. Bahwa gereja bukan hanya tentang kegiatannya, tetapi gereja selalu berbicara tentang hubungan. Dan saya rasa ini merupakan timing yang tepat untuk kita bisa menanamkan value ini dalam kehidupan generasi muda. Di mana ketika mereka hanya ada di rumah, mereka tidak bisa kemana-mana, mungkin tidak ada kegiatan gereja yang pada umumnya mereka ikuti, kita bisa sebagai manusia, kita bisa kenalkan mereka dengan sang manusia, dengan cara berkata bahwa, hey, God is always there, church is everywhere. Gereja
selalu berbicara tentang hubungan, dan dimanapun kita memiliki hubungan dengan Tuhan, disitulah arti sesungguhnya dari sebuah gereja. Sehingga saya rasa ini merupakan timing yang sangat tepat untuk kita bisa menjadi lebih semakin menjadi manusia bagi mereka. Dan saya rasa ada satu ayat yang sangat relate, yang sangat-sangat bisa kita aplikasikan, terutama di masa-masa pandemi ini. Dikatakan di Kisah Rasul 20 ayat 28, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Dikatakan bahwa pay careful attention to yourself and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God which he obtained with his own blood. Sehingga saya mau katakan bahwa pertama, pay careful attention to yourself. Perhatikan kesehatanmu, perhatikan kesehatan mentalitasmu, perhatikan kesehatan keluargamu, and then pay attention to all the flock, untuk semua jemaat yang dipercayakan untuk kita bisa care, to take care the church of God. So let's be more human. Perhatikan kesehatan kita dan perhatikan kesehatan domba-domba yang dipercayakan ada di tangan kita. Ada sebuah ilustrasi yang sampai detik ini mengubah kehidupan saya dan bahkan menjadi salah satu landasan dari perjalanan pelayanan saya, yang bahkan diceritakan oleh ayah saya sendiri yang kemudian mengubah arah kehidupan saya. Itu merupakan cerita dari dua orang misionaris bernama David Flood dan Svi Flood di tahun 1921. Terdapat dua orang misionaris yang which is namanya adalah David dan Svi Flood ini. Mereka merasa terpanggil untuk bisa menjangkau suatu suku primitif yang ada di Afrika di tahun 1921. Dan karena mereka merasa terpanggil dengan Tuhan, mereka pergi ke suku tersebut, mereka mau memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Mereka bawa anak mereka yang masih kecil, dan pada saat itu Svi Flood sedang mengandung bayi, tapi mereka memutuskan untuk tetap pergi untuk bisa menjangkau daerah ini. Dan karena suku ini sangat primitif, long story short, mereka tidak bisa masuk ke dalam desa tersebut, sehingga mereka harus tinggal 1 mil jauhnya dari desa tersebut. Dan satu-satunya orang dari desa yang ingin mereka jangkau, yang mereka bisa ketemukan, yang mereka bisa temui sehari-hari, adalah hanya seorang anak kecil yang akan mengunjungi mereka 2 kali dalam seminggu untuk memberikan kepada mereka grocery supplies, untuk memberikan kepada mereka kebutuhan makanan. Dan mereka pikir kenapa kita tidak membuang-buang waktu, kenapa kita tidak menceritakan saja the gospel kepada anak kecil ini, selagi dia memberikan berbagai macam supply. Dan hal itu terus berlanjut. Svi Flood berpikir, saya akan terus ceritakan tentang Tuhan kepada satu anak laki-laki ini. Dan long story short, malaria merajalela menjadi suatu penyakit yang sangat-sangat berbahaya pada masa itu. Dia terkena malaria dan dia harus melahirkan dalam kondisi yang seadanya pada saat itu. Dan long story short, ketika dia melahirkan, dia berhasil melahirkan anaknya, tetapi Svi Flood meninggal dunia. Dan mungkin saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan sang ayah David Flood ketika dia harus mengubur istrinya sendiri dikarenakan perjalanan misionaris yang mereka lakukan. Pada saat itu David Flood sangat kecewa. Dia selama 1 tahun dia hanya bisa bertemu dengan 1 orang anak kecil saja. Dia tidak bisa masuk ke dalam desa tersebut, dan bahkan dia harus kehilangan istri kesayangannya. Pada saat itu David Flood kecewa, dia menyerah dengan pelayanannya, dia meninggalkan pelayanannya, dan dia juga meninggalkan Tuhan. Dan singkat cerita, anak yang dilahirkan kembali tumbuh menjadi dewasa, dan pada suatu ketika dia sedang membaca majalah, ada satu artikel yang menggetarkan hatinya dia, berbicara mengenai kebangkitan rohani yang terjadi di Afrika, dan ada satu foto yang membuat dia terkejut, adalah foto makam, sebuah makam yang tertuliskan nama ibunya pada makam tersebut, dituliskan nama Svi Flood pada makam tersebut. Dan anak ini sangat terkejut, dia sangat ingin mencari tahu, dia terus mencoba mencari tahu mengapa ada foto makam ibunya di situ. Dan ternyata tanpa mereka tahu, tanpa ayah dan anak ini tahu, bahwa satu orang anak yang memberikan supplies selama 2 kali seminggu tersebut kemudian tumbuh menjadi orang dewasa. Dia berhasil mendirikan sekolah di desa tersebut, dan 600 generasi selanjutnya, 600 anak yang ada di sekolah tersebut bisa dimenangkan melalui 1 orang bocah ini. Dan melalui 600 anak tersebut, 110.000 orang di Afrika berhasil dibaptis dan dimenangkan untuk Tuhan, tanpa sepengetahuan dari David Flood dan anaknya yang berhasil dilahirkan.
Dan bahkan cerita ini kembali mengubahkan kehidupan David Platt sendiri yang sudah kecewa dengan Tuhan. Anak ini mendatangi ayah dan dia berkata bahwa perjuangan ibu tidak sia-sia. So I think dari melalui apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa let's not underestimate the power of one young person. Let's not underestimate that. Kalau selama masa pandemi ini kita hanya bisa menghubungi satu orang saja, don't underestimate the power of one young person, of one youth. Karena dia bisa melakukan hal yang jauh di luar pemikiran kita di generasi selanjutnya. Dan saya mau menutup sharing saya dengan satu ayat. Saya akan bacakan di Lukas 2 ayat 52. Dikatakan di sini bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat ini terlihat sangat-sangat pendek, ayat yang sangat simpel, tetapi tahukah saudara bahwa ayat ini merangkumkan 18 tahun waktu menunggu Yesus sebelum dia akhirnya terjun ke dalam pelayanannya. Yesus sendiri harus menunggu sampai usia 30 tahun sebelum akhirnya dia bisa melayani dengan sangat luar biasa, dengan sangat signifikan yang dampaknya kita bisa rasakan hingga sekarang. Saudara mungkin bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf dan Maria ketika Yesus mungkin beranjak di usia 22, 23, 24, 25 menjadi young adult sebelum ada hal signifikan yang terjadi. Mungkin mereka mulai mempertanyakan janji Tuhan kayak, apakah memang benar Yesus adalah orang yang dijanjikan yang akan menyelamatkan bangsa Israel? Apakah memang benar janji malaikat yang dulu sekali memberitahukan pada saya bahwa anak ini adalah anak yang spesial? Kelihatannya tidak ada yang signifikan terjadi sampai dia berusia 30 tahun. But guess what? Kalau Yesus saja butuh waktu menunggu sampai usia 30, 18 tahun waktu menunggu, mungkin generasi kita selanjutnya juga perlu membutuhkan waktu menunggu untuk kita terus tabur, untuk kita terus tambah hikmatnya, semakin disukai Allah, semakin disukai manusia. Itu yang Yesus lakukan selama 18 tahun. Dan tahukah saudara, kata dasar dari disukai Allah dan disukai manusia, kata disukai memiliki kata dasar adalah menjadi hadiah bagi Allah dan menjadi hadiah bagi manusia, menjadi hadiah bagi generasi yang ada. So I think, yes, the future is now. The future starts now. Tapi yang saya tahu adalah bahwa jika Yesus saja butuh waktu menunggu, probably the result is not now. Or the result doesn't have to be now. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa memiliki mindset generasi untuk terus menabur, terlepas dari result yang kita lihat. Tetapi kita bisa terus lakukan, terus tabur untuk generasi yang lebih baik. Dan mungkin saya mau memakai masa-masa saat ini untuk bisa memberikan apresiasi kepada semua youth pastors, youth leaders, semua teman-teman yang banyak terlibat dalam pelayanan next generation, baik dari kids, teens, youth maupun college. Thank you for keep doing what you are doing. Saya tahu mungkin begitu banyak hal yang kita korbankan dalam pelayanan generasi ini dan bahkan mungkin kita belum bisa melihat hasilnya. But thank you for keep doing what you are doing. Karena Yesus pun membutuhkan waktu tunggu. I just want to say untuk semua youth leaders and youth pastors bahwa you are truly a blessing for the family and their children and their children and their children and their children. Kita tidak pernah tahu seberapa besar dampaknya, but let's just keep doing what we are doing. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena itu mindset yang Tuhan miliki. Sehingga saya pada saat ini saya hanya ingin berdoa bagi semua youth leaders, youth pastors, teman-teman yang banyak terlibat dalam pelayanan generasi. Just want to pray for you. Dan mungkin jika saudara menyaksikan bersama dengan seorang youth leaders ataupun youth mentors, saudara bisa tumpang tangan bagi mereka. Mari kita berdoa bersama-sama bagi mereka. Bapak, pagi hari ini kami hanya mau bersyukur Tuhan. We want to speak blessings to all the youth leaders, to all the youth pastors, untuk semua orang yang Engkau percayakan untuk terlibat dalam pelayanan generasi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki suatu hal yang besar bagi masa depan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki suatu masa depan yang baik bagi generasi yang selanjutnya yang meneruskan pelayanan kami atau bahkan yang meneruskan kehidupan selanjutnya. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk semua youth volunteers, youth mentors, youth leaders, biar kami mau perkatakan berkat bagi kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan apa yang sudah mereka tabur. Engkau yang tahu Tuhan apa yang sudah mereka korbankan
untuk bisa terus menabur untuk kerajaan-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang terus tambah-tambahkan, Engkau yang pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk bisa memberikan dampak for the future generation, untuk bisa menjadi dampak untuk generasi selanjutnya. Dan biar Engkau yang berikan urapan-Mu, Engkau yang berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka juga Tuhan. Karena kami percaya ketika mereka say yes terhadap panggilan untuk bisa menabur untuk generasi berikutnya, Engkau juga say yes kepada mereka Tuhan untuk bisa terus memakai mereka menjadi perpanjangan alat-Mu, supaya nama-Mu bisa semakin ditinggikan dan dimuliakan. We want to speak blessing Lord untuk mereka, dan kami juga mempercayakan masa depan generasi kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bersyukur Tuhan, menyerahkan sepanjang sisa waktu hari ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin.